baru porsi yang dia ini sama dulu ya. Itu tuh lah dulu. Di belakang. Hah? Iya. Oke, teman-teman, untuk memulai belajar pada pagi hari ini, maka mulai sudah kita berjumpa dari masa dahulu. Bahwa misalkan bagian dari masing-masing berdoa selesai. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Ya, sama ya. Hari ini berapa malam kuliah? Hari ini? Tiga. Karena jam berapa? Tiga. 3 sore. Iya. Ya, luar biasa ya. Jadi ini kuliahnya padat ya. Iya. Besok satu. Oke teman-teman, untuk di mana kuliah PT ini kita masuk pertemuan ketiga ya. Masuk juga belum sering ini. Sesuai dengan kalian nanti harus teman-teman catat adalah ini ya, mampu menjelaskan pemahaman teknologi informasi dan perkembangan ini masih lanjutan dari pertemuan 1 dan pertemuan 2 kemarin ya. Jadi ini masih lanjutannya. Jadi hari ini kita akan membahas tentang komputer ya, atau komputer, bagaimana komputer itu bisa digunakan untuk membutuhkan data ataupun informasi. Nanti akan kita bahas pada pertemuan ini ya. Teman-teman kemarin sudah membuat kelompok, masih ingat kelompoknya kemarin? Lupa. Banyak kelompok. Grup saya udah banyak bang. Arsipin sampai arsipin semua biar ketahuan. Karena kelompok ini nanti akan kita gunakan selama 1 semester, gitu ya. Supaya tidak kelompok bisa dicatat sama kelompok Asem ya. Baik, udah cari saja ya supaya bisa minta materinya menggunakan waktu yang baik. dari kemarin Dan dari jadi yang sekarang komputer, ya, jadi komputer kan sudah sering kalian gunakan ya saat ini ya, untuk praktikum, ya untuk mengetik, menulis, bahkan di apa di materi SD, SMP itu sudah ada. Teman-teman mengenal komputer mulai umur berapa? TK kan udah main. TK biasa. bertabung. Masuk komputer baru SMP. Ya, SMP baru ada. Dulu pada waktu saya itu pelajaran TIK-nya sudah apa membuat presentasi gitu dulu ya. Tapi sekarang sudah lebih baik lagi ya, bagaimana membuat animasi ya, kemudian mendesain itu sudah masuk ke guru semua sekolah seperti itu ya. Nah, komputer itu apa teman-teman? Jadi yang tahu komputer itu seperti apa? Komputer, kalau zaman dulu kan komputer ukurannya tidak sekecil ini ya. Pada zaman dulu komputer pada waktu diciptakan itu ukuran sangat besar sekali ya. Dan fungsinya juga sangat terbatas, tidak seperti sekarang ini. Ya, sekarang komputer bisa kita gunakan untuk berbagai keperluan, ya seperti mengerjakan tugas, kemudian bekerja, mengolah data keuangan, ya ataupun bisa main game, ya dan lain sebagainya. Kalau dulu komputer hanya bisa digunakan untuk menghitung, ya karena ini seperti namanya, komputer berasal dari nama, berasal dari bahasa Inggris yang katanya adalah to compute ya, yang ada yang menghitung. Jadi tujuan diciptakan komputer pada zaman dulu adalah hanya bisa digunakan untuk menghitung saja, ya, menghitung sebuah angka, ya seperti itu. Dan saat ini sumber komputer ini atau komputer dapat dioperasikan dengan sumber daya atau di sini menggunakan sumber listrik sebagai sumber energinya, sehingga di sini ada muatan positif dan juga ada muatan negatif. Ini sama halnya kalau teman-teman memasang sebuah lampu ya. Di sini ada yang pernah ini memasang listrik apa saklar, ada nggak? Ya, dari jurusan listrik kan ada? Ya, dari TKJ ada ya? TKJ.
Ya belajar nggak mas kelistrikan? Enggak. Nggak belajar sama sekali? Enggak. Nggak belajar ya. Ya jadi kalau teman-teman pernah mungkin ya bisa kalian coba ya, tapi harus hati-hati. Ya kalau teman-teman mengganti saklar seperti ini, ya di sini pasti nanti ada dua kabel. Ya, nah kabel ini ada muatan positif sama negatifnya. Nah kalau muatan ini ketemu, nanti itu akan menjadi sumber listrik ya seperti yang kita gunakan untuk menghidupkan lampu, ya kemudian menghidupkan komputer seperti itu. Ya jadi di sini ada dua muatan, yaitu muatan positif dan juga muatan negatif. Ya atau biasanya komputer itu akan tidak jauh-jauh dari ilmu matematika karena di dalamnya itu menggunakan bilangan biner. Ya tahu ya bilangan biner ya. Jadi bilangan yang hanya ada dua simbol saja, yaitu simbol 1 sama 0 ya, atau kalau dalam kelistrikan 1 itu bisa kita ibaratkan sebagai unit muatan atau tegangan positif ya, sedangkan 0 tegangan negatif seperti itu ya. Atau juga bisa 1 ini bisa kita artikan sebagai on, kemudian 0 sebagai off ya. Misal di sini lampunya menyala, berarti ini posisinya di 1 ya, atau posisinya di on. Tapi kalau nanti lampunya itu kita matikan, ya berarti posisinya di off, ya seperti itu. Ini sebagai gambaran simbol yang ada di kelistrikan seperti itu, ya. Nah kemudian tadi juga ada bilangan biner, ya. Jadi bilangan biner adalah bilangan yang digunakan di dalam komputer. Jadi kalau kita menyimpan sebuah data, nah sebetulnya data ini di situ adalah bilangan biner. Nah, biner ini berasal dari kata ya, yang artinya adalah dua, ya, dua lambang, yaitu ada 1 sama 2 tadi, ya. Itu disebut dengan bilangan biner. Ya, jadi bilangan biner ini dia hanya mengenal dua lambang, yaitu angka 1 dan 0, ya, seperti itu. Dan kemudian kalau kita menyimpan, ya, atau mengirim data dalam bentuk non biner. Nah biasanya itu akan diterjemahkan dulu ke dalam bilangan biner ya, supaya bisa dibaca oleh komputer. Ya ini sama seperti kemarin kita sudah membahas tentang bahasa pemrograman ya. Ada berapa jenis bahasa pemrograman kemarin? Banyak. Banyak Pak. Ada berapa level? Level 3. Ya ada 3. Ya ada bahasa tingkat rendah, ada middle sama tinggi. Ya. Yang bahasa tingkat rendah ini adalah bahasa yang dia itu langsung menggunakan bilangan biner ya, 0 dan 1 saja. Nah karena ini sangat sulit ya, atau untuk mempelajarinya itu menggunakan waktu yang lama, maka dikembangkanlah yang namanya bahasa tingkat tinggi ya, seperti bahasa C++ ya, kemudian Pascal, PHP, Kotlin, Java. Itu adalah contoh-contoh bahasa yang levelnya tingkat tinggi ya. Bedanya apa antara level tingkat tinggi sama tingkat rendah? Kalau tingkat tinggi itu seperti apa? Ya bahasa yang sudah mengadopsi bahasa manusia. Ya biasanya yang digunakan adalah bahasa Inggris ya. Dan juga dengan nanti teman-teman ya, semisal kalian menemukan sebuah bahasa pemrograman, yang itu bisa nanti kalian gunakan bahasa Indonesia sebagai perintahnya ya. Nah karena bahasa pemrograman itu banyak yang ditemukan oleh orang-orang yang di luar negeri, maka dia menggunakan bahasa Inggris seperti itu ya. Dan kemudian jadi kalau semisal gini ya, teman-teman sering ini mengetik sebuah status, sering ya, sering ya. Kalau mengetik sebuah artikel, sering juga ya. Nah, kalau kita mengetik sebuah artikel, ya semisal huruf A, ya. Nah, A itu supaya bisa dipahami oleh komputer, dia akan diterjemahkan dalam bilangan biner, gitu. Yaitu menggunakan 0 dan 1, ya seperti itu. Nah, ini sebagai contohnya teman-teman, ya. Jadi bilangan biner itu atau menjadi digit ya. Misal di sini kita punya kata grow ya. Jadi grow itu kan ada 4 huruf ya. Ada G, R, O dan W ya. Nah G ini untuk supaya bisa dipahami oleh komputer ya, ini akan diterjemahkan ke dalam bilangan biner ya. Hasilnya ini teman-teman 0, 1, 00, 01, 11 ya seperti itu ya.
berjuang dengan huruf R, ya. Ini pada dasarnya R itu untuk supaya bisa disimpan atau bisa dikirim, ya, ataupun bisa dibantu oleh komputer, ini harus digunakan dalam bahasa gunakan binder dulu, ya. R itu gunakan bindernya adalah 01 01 0010, ya, ini contohnya. Kemudian O juga sama, ya. Ini akan digunakan dalam gunakan binder juga, yaitu 01 00 11 11. Ya, jadi setiap huruf yang non biner atau karakter yang non biner itu akan digunakan dalam bilangan binder dulu, ya, supaya bisa dipahami oleh komputer, ya, seperti itu. Dan kemudian ini kapasitas dari data, ya. Jadi ini mirip seperti kalau kita mungkin mengukur berat, ya, berat suatu benda, ya. Itu kan ada yang namanya gram, ya. Ada gram, ada kilogram, ada kuintal, ya, ada ton, seperti itu. Dengan ini, ya. Untuk data ini masing-masing juga punya tingkatan, ya. Sama halnya seperti berat suatu benda tadi, ya. Ada gram, ada kilogram, dan seterusnya, ya. Kalau 1 gram berapa gram? 1 kilogram ada berapa gram? 1000. Kalau 1 kuintal ada berapa kilo? 100. Ya, kalau 1 ton berapa kilo? 1000. Jadi itu seperti itu, ya. Jadi dalam kapasitas data itu dia juga punya tingkatan, yaitu seperti berat suatu benda tadi, ya. Yang paling kecil adalah bit, ya. Ada bit, kemudian ada byte, ada kilobyte, ada megabyte, ada giga, ada tera, peta maupun hexa ataupun seterusnya, ya. Ya, biasanya teman-teman kalau membeli sebuah flash disk, ya, atau SSD atau hard disk, itu kan satunya sudah tera, ya. Mobil berapa tera, ya, tapi kalau flash disk sebenarnya rata-rata masih 3, masih 3 bit, ya, seperti itu. Jadi untuk ukuran paling kecil adalah bit, ya. Jadi bit itu yang dipahami oleh komputer, ya, seperti itu. Nah, ini contohnya. Jadi bitnya adalah mampu menyimpan 1 digit biner, ya, atau hanya dapat menyimpan 1 digit biner, yaitu 0 dan 1 saja. Nah, ukurannya 1 kilobit atau 1 byte sama dengan 1000 bit, ya. Kemudian 1 megabyte sama dengan 1000 kilobyte. Kemudian 1 gigabyte sama dengan 1000 megabyte, ya. Nah, pertanyaannya teman-teman, 1 megabyte berapa bit? 1 megabyte berapa bit? 100.000. 10.000. Kalau 1 kilo kan 1000 bit, ya. Kalau 1 mega 1000 kilo. Kalau 1 mega berapa bit? 1 juta. Ya, 1 juta. Ya. Jadi 3 kali saja ini, ya, ini dikali ini, ya. Dan kemudian juga ada byte. Jadi byte-nya lebih tinggi dari bit, ya. Lebih tinggi 1 tingkat daripada bit, ya. Nah, bit ini merupakan satuan ukuran data yang digunakan untuk menyatakan kapasitas penyimpanan data dalam bentuk karakter, ya. Karakter itu apa? Contoh karakter, ya, ada angka, ya, ada huruf, ya, kemudian ada simbol-simbol matematika atau simbol aritmatika, ya, dan lain sebagainya. Itu adalah contoh dari karakter, ya. Nah, teman-teman pernah belajar tipe data? Tipe data dalam pemrograman pernah belajar? Belum. Ya, ada chart, ya, ada varchar, ya, ada string, ya. Nah, di sini byte ini kita gunakan untuk menyimpan string. Ya, string itu mencakup semua karakter, ya, entah itu angka, huruf, simbol, semua masuk ke dalam string, seperti itu. Kemudian untuk kapasitasnya 1 byte sama dengan 8 bit, ya. Jadi kalau byte itu dia disimbolkan dengan bit besar, ya. Kalau bit disimbolkan dengan bitnya kecil, seperti itu, ya. Nah, kemudian 1 kilo sama dengan 1000 byte.
Kemudian 1 mega sama dengan 1000 kilobyte, atau di sini 1 juta byte ya. Kemudian 1 giga sama dengan 1000 megabyte seperti itu ya. Dari nanti teman-teman, jadi ini ukuran dari sebuah data ya. Nah kemudian ini gambarannya ya. Jadi semisal di sini ada sebuah karakter ya. Nah karakter itu akan diterjemahkan dalam bilangan biner ya. Misalnya di sini hasil dari bilangannya adalah 0 1 0 1 0 0 1 0 ya. Nah kalau di sini jumlahnya 8 ya, maka ini adalah ukurannya 1 byte gitu. Ya, kalau 2 karakter berarti berapa? 2 byte Ya, dan seterusnya. Nah kemudian ini lanjutannya ya, ada kilobyte ya atau KB ya. Jadi kira-kira 1 KB itu dapat menampung 1,5 halaman teks ya, atau 1 paragraf. Jadi teman-teman di sini ada yang suka menulis ya. Nah kalau dalam 1 paragraf itu kira-kira di sekitar 1 kilobyte ya. Kemudian 1 megabyte ya. 1 megabyte ini biasanya kalau teman-teman mengirim sebuah tugas file itu ukurannya berapa biasanya? Menggunakan KB atau menggunakan megabyte? Ya, biasanya kalau file buat itu kan masih KB ya. Kalau kita tulis tugas itu masih KB ya, masih menggunakan kilobyte. Tapi kalau sudah membuat makalah ya ataupun skripsi, nah itu ukurannya megabyte ya, karena megabyte ini 1 megabyte kira-kira bisa menampung 500 halaman teks seperti itu ya. Kemudian kalau giga lebih banyak lagi ya. Giga ini biasanya kalau teman-teman menyimpan sebuah file ya, file aplikasi ataupun file program ya, itu membutuhkan ini ukuran giga ya. Atau di sini 1 giga itu setara dengan 500.000 halaman teks ya, dalam sebuah dokumen ya, seperti itu. Nah kemudian kalau kita lihat ya teman-teman, 1 kilobyte itu sama dengan 1024 byte ya. Nah ini biasanya ukurannya akan dibulatkan ya, akan dibulatkan menjadi 1000 ya. Kemudian 1 megabyte sama dengan 1 juta byte. Dan kemudian 1 gigabyte sama dengan 1 miliar byte dan seterusnya. Jadi yang kedua adalah ribuannya. Ya, jadi bisa kalian beli flash disk ya 1 giga. Nah 1 giga ini berarti harus sama dengan 1 miliar byte seperti itu ya. Itu contohnya. Nah itu untuk mempelajari bagaimana konversi bit tadi akan kita pelajari di pertemuan minggu depan ya. Bagaimana bit diubah menjadi hexadesimal ya atau desimal, nanti akan kita pelajari di pertemuan mendatang ya, seperti itu. Nah kemudian skema biner ya, jadi dalam pemrosesan berbiner ini ada skemanya atau ada 3 jenis ya. Kita bisa gunakan skema di sini. Yang pertama ada excited ya, atau tambahan dari extended binary mode decimal interchange code. Ini merupakan kode biner yang digunakan pada komputer mainframe ya, atau pada zaman dulu ya. Di sini dikembangkan pada tahun 63 sampai 64 ya. Dan kemudian juga ada di sini ASCII ya. Nah ASCII ya, American Standard Code for Information Interchange ya, ini merupakan kode yang banyak digunakan oleh komputer saat ini ya. Kemudian juga ada Unicode yang dikembangkan pada awal tahun 90. Nah 1 karakter ini berisi 16 bit ya. Jadi kalau yang ASCII ini 1 karakter hanya 8 bit saja. Ini juga sama, ini sudah 8 bit ya. Dan sebagai perbedaannya ini teman-teman ya. Kalau kita menulis huruf A ya, nah A ini kalau diterjemahkan dalam bilangan biner berdasarkan MCP ya, maka di sini ada bilangan biner 11000001 ya. Tapi kalau diterjemahkan dalam bilangan biner ASCII ya,
isinya ini 01, 00, 00, 01. Jadi ini ada perbedaan sedikit ya di depannya. Ya, juga dengan ini B ya. B-nya kalau berdasarkan arithmetik 1100, 0010. Kalau berdasarkan ASCII 0100, 0010. Seperti itu. Ya, ini gambarannya atau perbedaannya. Seperti itu ya. Nah, kemudian kita membahas tentang komunikasi. Ya, jadi setelah nanti data itu diterjemahkan dalam bilangan biner, nah ini bisa kita gunakan untuk berbagi data ataupun berbagi informasi, ya seperti itu. Ya. Nah, komunikasi ini kalau kita lihat secara etimologi ya atau secara bahasa itu berasal dari bahasa Latin ya atau communication. Walaupun di sini ada komunikatus, artinya adalah berbagi atau menjadi milik bersama. Ya, misal di sini teman-teman kalau berkomunikasi antar mahasiswa atau antar teman ya, yang itu dibicarakan apa? Dibicarakan kajian Pak. kajian biasa ya, kajian ataupun yang dibicarakan tugas ya. Tugas sudah bisa atau tak ya, apakah sudah makan belum ya, apakah sudah tidur belum ya, seperti itu contohnya ya. Nah, kalau ada komunikasi seperti ini berarti ini ada tukar-menukar data ya. Misal ada yang tanya udah makan belum, Beb? Ya. Kemudian ditanya sudah, itu adalah data ya. Itu adalah data ya, di tukar-menukar data. Jadi untuk komunikasi ini minimal ada 2 orang ya. Kalau 1 orang apa? Kalau teman-teman sendiri kemudian ngomong sendiri itu bukan komunikasi namanya ya. Yang bisa batin ya atau ya batin ya, atau bisa komunikasi dengan diri sendiri ya. Jadi kalau enggak ya sakit gitu ya. Jadi di sini komunikasi berdasarkan KBBIP ya atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ini adalah pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara 2 orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Jadi minimal di sini ada 2 orang dalam berkomunikasi. Ya, 1 orang sebagai sumber datanya, 1 orang lagi sebagai penerima data. Ya, ada yang menerima, ada yang memberi. Seperti itu. Nah, komunikasi ini dapat kita gunakan berbagai cara. Ya, seperti bisa menggunakan gerakan, kemudian tindakan, suara maupun ekspresi seperti itu. Dan biasanya kalau gerakan ini digunakan oleh pada waktu ujian yang biasanya seperti itu ya, nomor 1 ya berapa ya, itu biasanya digunakan gerakan ini. Nah, tetapi kalau data adalah proses pengiriman dan penerimaan data atau informasi antara 2 atau lebih perangkat ya. Jadi di sini kalau komunikasi data itu membutuhkan 2 perangkat ya. Nah, perangkatnya apa? Perangkatnya bisa banyak hal atau bisa bervariasi ya, bisa laptop, bisa komputer ya, bisa smartphone seperti itu ya. Jadi ini komunikasi data yang sudah terhubung dengan jaringan komputer ya. Artinya itu maksud jaringan komputer itu apa? Jaringan komputer apa maksudnya? Maksud dari jaringan komputer yang memang KJ ini ya, pasti sudah tahu ya, Mas. Oh, jadi kurang tahu kalau jaringan komputer. Kurang tahu ya. Yang bukannya yang dibahas jaringan ya, kalau wifi gitu. jaringan komputer. Enggak kok jaringan komputer enggak. Oh tidak, kalau di hasil aplikasi yang dibahas apa? Komputer Pak. Ya banyak komputer. Komputer jaringan sampai IT Itu ada ya. ya. Kalau jaringan komputer apa? Komputer itu ini Pak, internet yang menyambungkan semuanya kayak seperti awalnya kan komputer itu menyambungkan dengan komputer. Ya, jadi jaringan komputer itu masih apa namanya? Masiri Pak. Masiri.
Maziri. Maziri, Pak. Maziri. Ini tambahan. Ini berapa Mas? Kapan? Ya. 12, 29, 57. Ya betul sekali ya. Jadi jaringan komputer itu Pak definisinya adalah dua komputer atau lebih yang saling terhubung. Ya. Nah, tujuannya apa? Dihubungkan supaya jaringan komputer untuk berbagi informasi atau untuk berkomunikasi data tadi, begitu. Ya. Dan ini akan kita bahas ya. Nah untuk supaya ya selain kabel ya, jadi untuk berkomunikasi kita bisa menggunakan sinyal. Ya seperti kalau teman-teman telepon itu kan ada sinyal ya. Nah, sinyal ini merupakan gelombang elektromagnetik yang membawa informasi melalui media fisik, ya, melalui media fisik seperti ada handphone, ya, kemudian ada radio, televisi, dan sebagainya. Nah, data diubah menjadi sinyal elektromagnetik ini bisa berubah analog maupun digital dan dikirim dari pengirim ke penerima. Jadi masing-masing pengirim atau penerima ini dia harus punya media dulu. Ya, apakah itu handphone, smartphone, ya, atau radio atau yang lain, ya. Ya biasanya kalau perangkat digital, ya dia akan punya jenis ini apa untuk berkomunikasi dia punya dua jenis cara, ya bisa menggunakan sinyal elektronik dan juga elektromagnetik, ya. Atau bisa dapat disimpulkan setiap sinyal itu disimpulkan dengan 0 dan 1 yang mewakili sebuah bit. Ya. Nah untuk sinyal sendiri ada dua jenis, ya ada sinyal digital dan juga ada sinyal analog. Ya. Kalau digital itu adalah sinyal yang jumlahnya terbatas, sedangkan analog dia digambarkan dalam bentuk global. Ya. Dan sifatnya adalah kontinu, ya, yang bentuknya itu bisa berubah-ubah. Nah seperti ini. Ini contoh sinyal analog, ya. Kemudian itu sinyal digital. Nah, nanti dari sinyal ini dia bisa mengirimkan bilangan bit tadi. Di sini ada 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1 seperti itu, ya. Nah kemudian supaya nanti data ini bisa dikirim, ya, kita juga bisa menggunakan jaringan komputer, ya. Jadi jaringan komputer ini adalah dua atau lebih perangkat komputer yang saling berhubungan dan terkoneksi antara satu dengan yang lain dan dapat digunakan untuk berbagi sumber data, ya, atau berbagi sumber informasi, ya, seperti itu. Kemudian masing-masing komputer yang terhubung dalam jaringan ini dia punya alamat, ya, alamatnya disebutnya IP, ya, atau internet protokol, ya. Ya teman-teman, kalau kita ingin mengecek IP itu bagaimana? Control panel. Jadi kalau kita beli apa namanya, beli komputer atau smartphone itu kan ada apa sebetulnya ada alamatnya. Jadi kita harus hati-hati. Jadi semisal kalau teman-teman itu pernah ingat ya, ada yang membuat mungkin video hoax, ya, itu bisa dilacak, ya, yang milik siapa itu bisa dilacak, ya. Seperti itu. Jadi kita dalam bersosial media ataupun dalam penggunaan internet harus berhati-hati, ya, karena bisa dilacak letak dari posisi kita. Ya ini sama halnya dulu ada teman kalian itu kakak kelas, ya, itu dia mengikuti lomba seperti itu, ya, mengikuti lomba security. Jadi ada sebuah kasus, ada sebuah akun, ya, akunnya tidak ada informasi namanya siapa, sudah umurnya itu tidak ada, ya. Jadi yang digunakan akun itu hanya nama inisial saja, ya. Dan kemudian kasusnya adalah bagaimana mencari identitas si pembuat akun, itu bisa, ya. Dan kakak kelas Anda itu menang juara 1. Dan dari juara 1 ini bisa dijadikan sebagai pengganti skripsi, ya, seperti itu. Jadi kalau seumpama nanti ada sebuah lomba, kalian bisa ikut, ya. Nah kalau kalian bisa juara, ya, juara 1, 2, maupun 3, itu bisa kalian jadikan sebagai pengganti skripsi. Jadi pada waktu semester 7, ya, kalian bisa menggunakan
sertifikat pembantu untuk lulus ya atau untuk mengambil skripsinya itu bisa ya, jadi lebih fleksibel sekarang ya. Dan kita kembali lagi ke itu ya, ke IP tadi ya. Dan bagaimana caranya melihat alamat IP ini komputer ini? Caranya kemana? Bagaimana caranya melihat alamat IP? Ada yang ngomong tadi CMD ya. Nah, CMD. Nah, bagaimana caranya? CMD terus apa perluannya? IP config. Nah, ini muncul ya. Yang disebut dengan alamat IP yang mana teman-teman? IPv4 Nah, IP V4 address ini adalah contoh IP ya. Nah, kalau subnet mas apa? Ya, jadi ini nanti lebih detailnya akan kalian pelajari di mata kuliah jaringan komputer. Ya, jadi kalau kita ternyata sebuah jaringan, kita harus atur juga alamat IP-nya dan juga alamat subnet masnya, ya, ataupun gateway-nya seperti itu. Ya. Nah, kalau ini tidak sesuai, maka itu tidak bisa terhubung. Jadi harus kita sesuaikan alamat IP maupun subnetnya seperti itu. Ya. Ada juga bisa kita atur di sini teman-teman. Ya. Nah, network, kemudian di sini ada set adapter option, ya, kemudian itu bisa kita lihat di sini. Nah ini, ya, ini juga alamat IP. Nah kalau kita ingin mengganti, bisa kita rubah di sini, ya, seperti ini, ya. Ini contoh alamat IP dalam komputer kita, ya. Nah kemudian kita lanjut ya, manfaat jaringan komputer ini banyak sekali ya, bisa resource sharing ya untuk berbagi sumber daya, bertukar data atau informasi, atau sharing hardware, atau sharing ya, kemudian bisa sharing akses sharing ya seperti itu. Jadi kalau misal di sini dalam ruangan ini ya, dalam ruangan ini masing-masing punya laptop ya, kemudian ada satu printer di depan. Nah ini nanti bisa kita atur ya, bagaimana caranya komputer ini atau semua komputer bisa terkumpul dalam satu printer gitu. Jadi nanti masing-masing komputer ini bisa melakukan cetak langsung. Jadi tidak perlu membawa dokumennya ke komputer yang terhubung dengan printer ini seperti itu ya. Itu namanya hardware sharing ya, atau printer sharing ya. Nah kemudian juga dapat kita gunakan untuk connectivity atau komunikasi ya. Jadi biasanya kalau teman-teman dalam kuliah ya bisa untuk mengirim email ya, kemudian mengirim pesan WhatsApp ke teman yang lain ya, itu contoh untuk komunikasi ya. Kemudian juga bisa digunakan untuk data security ya. Nah biasanya dalam suatu perusahaan data itu akan tersimpan dalam sebuah server atau terpusat ya, supaya masing-masing karyawan itu bisa lebih mudah mengaksesnya ya seperti itu. Nah untuk mengakses ini maka kita akses yang namanya server ya. Nah gambarnya seperti apa? Ada yang di sini bisa menggambarkan kalau dalam jaringan itu kan ada dua nih ya, dua pihak ya, ada klien dan server. Yang bedanya apa? Bedanya klien dan server. Klien itu sebagai penerima, server itu sebagai pengirim. Server sebagai penerima, Server sebagai pengirim, pengirim, klien sebagai penerima. klien sebagai penerima. Ya, kliennya berapa? 2956. Masih namanya? Nama.
Mas Ahmad. Ya, betul sekali ya. Jadi Tidak ada beban. kalau dalam kita komunikasi itu kan ada dua pihak ya. Ada yang memberi informasi dan ada yang menerima informasi ya. Tujuan kita adalah jadi komputer ada dua pihak juga. Ada provider dan juga ada server ya. Jadi provider ini adalah yang menerima layanan atau yang mengakses informasi. Nah, sedangkan server yang menyediakan layanan atau menyediakan informasi seperti itu ya. Dan kemudian juga fungsi berikutnya untuk entertainment ya, atau untuk hiburan. Dengan adanya jaringan komputer kita bisa menonton sepak bola atau bermain game online ya, kemudian mendengarkan musik seperti itu. Yaitu contoh beberapa hal terkait manfaat dari jaringan komputer ya. Nah di sini teman-teman ada yang pernah bikin website? Ada? Ada yang pernah bikin website? Belum pernah. Website itu kan juga salah satu bentuk jaringan komputer ya. Dan website ini biasanya kan menggunakan domain hosting ya. Nah, dia tahu bedanya domain dan hosting itu apa? Ya, semisal di sini kita mengakses website Amikom, ya. Amikom. Ini kan ada alamatnya ya, ada alamatnya root.amikom.id. Nah, pertanyaannya ada teman-teman. Yang disebut dengan domain atau hosting itu yang mana? Domain itu yang .id. Hosting itu kayak apa? Campur-campur. Ya, betul sekali. Ya, jadi domain itu ini teman-teman, ya. ACID dan domain. ACID itu adalah apa? Domain. Domain itu ada jenisnya. Kenapa di sini menggunakan ACID? Akademik. Ya, betul sekali akademik. Jadi kalau perguruan tinggi itu menggunakan ACID, ya. Semua PT atau semua perguruan tinggi. Itu dengan UGM, ya. Nanti juga sama. Dia menggunakan ACID, ya. UI juga sama, ya. Dia juga menggunakan ACID. Nah ini ACID, ya. Jadi ACID itu sebagai alamat yang dikhususkan untuk perguruan tinggi, ya. Jadi bukan semua pendidikan ya, tapi ini untuk perguruan tinggi akademik, ya. Kalau sekolah SMA menggunakan apa? ACH.id. Jadi masing-masing berbeda. Kalau Bu apa? Bu.id. Itu negara. Ya, untuk pemerintahan ya, semisal di sini ada ini ya, DPR ya. Nah, ini dia menggunakan Bu.id ya, ini ya. Nah, ID-nya ID itu adalah negara Indonesia ya. Kalau Malaysia apa? Tempat kebinekaan. Apa? Malaysia apa Malaysia? Ya, Malaysia NG. Kalau Singapura SG. Jadi masing-masing itu berbeda ya. Kemudian kalau .com apa? Umum. .com. Ya, .com itu biasanya digunakan untuk komersil ya. Seperti perusahaan ya, ataupun PT ya, ataupun yang bergerak di bidang penjualan ya, atau jual beli ya. Semisal di sini ini apa, jual beli ada ya, Pak Muda ya, Shopee dia menggunakan .co.id ya. Nah, ko ini adalah komersil ID Indonesia ya. Jadi ya, kalau kita menggunakan ini teman-teman, kalau komunitas apa komunitas? Komunitas. Ya, komunitas bisa menggunakan ORG ya, ya organisasi, maupun juga bisa menggunakan domain juga bisa ya, ya seperti itu. Jadi masing-masing domain ini dia punya
fungsinya sendiri-sendiri. Ya, jadi tidak sembarangan kita membuat alamat website. Ya, jadi kita harus tahu dulu website ini untuk keperluan apa. Kalau untuk keperluan perusahaan, untuk keperluan bisnis, kita bisa gunakan .com atau .co.id bisa. Ya. Kalau ini untuk keperluan perguruan tinggi, kita tidak bisa menggunakan .com, tapi bisa kita gunakan .ac.id. Jadi masing-masing punya fungsinya sendiri-sendiri, ya, seperti itu. Nah kemudian ini ya, lanjutkan ya, jaringan komputer. Ya, jadi untuk supaya antar komputer itu bisa terkoneksi, ya, atau semua device bisa terkoneksi, ini butuh yang namanya jaringan komputer, ya. Nah, secara geografis ini menjadi 7, ya, ada LAN, local area network, ada PAN, personal area network, kemudian ada MAN, jaringan komputer area network, ada CAN, campus area network, kemudian ada VPN juga ya, virtual private network, dan web area network. Jadi beberapa jenis jaringan komputer. Ya. Kalau LAN itu apa? LAN. Lokal. Lokal area network itu menghubungkan alat komputer dalam satu apa? Satu jaringan. Ya, bisa satu gedung, satu ruangan, ya seperti itu. Setting-setting juga deh. Ini contohnya. Jadi semisal di sini kita punya sebuah rumah, ya. Masing-masing kamar ada komputernya. Ya nanti bisa kita hubungkan dengan jaringan LAN. Ya, bisa kita menggunakan kabel, ya. Nah kalau kita mengatur kabel itu juga tidak sembarangan, ya, ada aturannya apa kabel itu. Karena kabel itu punya warna, ya, itu harus kita urutkan, ya, semisal ini, ya, kita bisa lihat kabel RJ45. ini ya, kabel jaringan. Nah, ini. Jadi di sini ada jenis-jenisnya, teman-teman, ya. Ada kabel UPP, komersial, dan sebagainya. Nah, spesial di sini dari kabel yang paling kecil, ya. Ini kan ada warnanya, ya. Ada warna yang kuning polos, kuning putih. Ya, ada biru polos, biru putih. Ada hijau polos sama hijau putih, dan juga ada coklat polos sama coklat putih. Nah ini untuk supaya komputer kita itu bisa berhubung, ini harus kita susun secara benar. Ya, jadi kalau kita salah menyusun kabelnya, ini juga tidak akan terhubung komputer kita. Jadi kita harus atur dulu kabelnya ini secara tepat dan benar, seperti itu. Ya. Jadi untuk LAN tadi dia menghubungkan komputer dalam satu ruangan, ya, atau dalam sebuah bangunan, ya. Ini contohnya. Kemudian juga ada di sini PAN, ya, personal area network. Biasanya ini sangat penting sekali. Ini keperluan pribadi, ya. Kemudian juga ada MAN, ya. MAN ini jaringannya lebih luas dari PAN maupun LAN. Ya, jadi ini biasa digunakan untuk menghubungkan komputer antar suatu bangunan, ya, dalam satu kota. Ya, jadi misal di sini supaya Aminfo bisa terhubung dengan UPN, ini butuh yang namanya LAN. Ya, jadi ini masing-masing gedung ada jaringan LAN-nya. Nah, supaya LAN ini bisa terhubung dengan LAN yang lain, butuh yang namanya MAN, jaringan MAN, metropolitan area network, ya, seperti itu. Dan kemudian juga ada kampus area network, yang biasanya ini digunakan dalam area kampus. Kampus kita juga punya, ya, teman-teman ada yang pernah tidak? Pernah, ya. Nah di ruang itu kan ada yang namanya server lab, server lab. Jadi server lab itu server yang dimiliki atau disediakan oleh lab, ya. Jadi sebagai dosen nanti bisa menyimpan data di situ, dan sebagai mahasiswa bisa mengakses datanya dimiliki oleh dosen. Yaitu contoh kampus area network. Jadi hanya bisa diakses dalam lingkup web saja, dan tidak bisa jual, tidak bisa, seperti itu, ya. Kemudian juga ada
WAN. Ya, jadi WAN ini miliknya lebih besar. Ya, bahkan WAN ini yang menghubungkan komputer seluruh dunia. Nah, ini, ya. Jadi antar negara bisa, antar pulau bisa. Ya. Ya biasanya ini bisa dihubungkan dengan menggunakan satelit atau bisa dihubungkan dengan menggunakan kabel, ya kabel fiber optik ya, yang bisa ditanam di bawah laut, ya ataupun di bawah tanah seperti ini. Ya, jadi ini buatnya yang paling luas jangkauannya seluruh dunia, ya seperti itu. Nah kalau kita WA teman kita yang ada di luar negeri, kita menggunakan jaringan apa namanya? Semisal kita punya teman yang ada di Amerika, ya. Kita kirim WA ke dia. Jadi melalui jaringan apa? Melalui jaringan LAN, MAN atau WAN. Ya, WAN ya. Web area network. Ya. Kalau jalurnya apa? Jalurnya dari smartphone kita terus masuk ke mana? Apa langsung teman kita? Enggak ya. Itu kan ada prosesnya, ya. Dari WA kita kemudian dikirim ke mana? Ya. Iya, tapi kan dia Kita ini kelasnya satuannya bisnis. Kali sebut berani. Nah, ini ya, kita dalam suatu kampus saja, ya. Kita sama-sama menggunakan WiFi Anycom, ya. Nah, kalau kita mengirim sebuah pesan ke teman kita, ya, maka dia akan melalui prosesnya dari terbaru, ya, kemudian masuk ke sini, brief, ya, kemudian masuk ke hub, baru bisa diterima oleh teman kita yang ada di dalam satu jaringan. Ya, itu juga dengan kalau kita mengirim WhatsApp atau pesan ke teman kita yang ada di Amerika tadi, ya, dari smartphone kita kemudian masuk ke jaringan ini ada di kampus atau di mana seperti itu, atau jaringan provider, ya, baru nanti bisa diterima oleh teman kita itu, ya, itu gambarannya. Sampai di sini bisa dipahami ya teman-teman. Nah baik, kalau bisa dipahami kita akan masuk ke tulis ya, ini tulis pertama. Ini kasusnya ya. Jadi pada sebuah kontrakan, kita punya kontrakan, ini ada 6 kamar, ya. Jadi masing-masing kamar ini dia punya satu komputer, ya. Satu komputer, tapi yang memiliki printer hanya 1 orang, ya. Nah pertanyaannya, bagaimana caranya supaya 5 kamar lainnya ini bisa mengakses printer itu? Jadi ketika 5 kamar ini mencetak, tidak perlu nanti dia harus menggunakan komputer yang ada di kamar tersebut, tapi bisa langsung mencetak dari komputernya masing-masing, gitu, ya. Dan solusi ini menggunakan jaringan jenis apa? Apakah menggunakan jaringan LAN atau jaringan MAN atau jaringan WAN, ya? Dan apa alasannya? Ya, seperti itu. Dan kemudian untuk membuat jaringan ini membutuhkan hardware apa? Hardware disebutkan nanti.
Ya. Dan yang terakhir nanti bagaimana gambarnya. Gambarkan bagaimana populasinya, ya, seperti itu. Bagaimana letak dari muternya, ya, atau switchnya, itu pakai gambarkan. Kemudian letak kaitannya itu bagaimana, itu baru pakai gambarkan. Seperti itu teman-teman. Yang berarti ya, video yang pertama kita bisa dikerjakan secara berkelompok. Pokoknya masih ingat atau sudah lupa? Masih gitu. Masih ingat. Sudah anggota atau sudah anggota kemarin? Nah, kalau masih ingat, yang belakang masih ingat kelompoknya? Ya, kalau masih ingat, silakan bisa dikerjakan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing.